ما أريد كل شيء بس أنا مو راسي بارد. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ikhwatu iman jamaah online rahimakumullah. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa memulai kembali kajian-kajian online. Mudah-mudahan segala aktivitas kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk amalan solihan. Sebelum itu, saya secara pribadi dan keluarga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah. Ada sedikit pembahasan, di mana pembahasan ini dari pertanyaan-pertanyaan jamaah, yaitu pertanyaannya tentang apakah saum Syawal bisa diqadha seperti saum-saum yang lainnya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Pembahasan yang pertama yaitu tentang saum sunnah Syawal. Saum ini berdasarkan hadis yang sangat sahih, yaitu riwayat Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man soma Ramadhana summa atba'ahu sitan." Barang siapa yang saum pada bulan Ramadan, kemudian diikuti dengan saum 6 hari bulan Syawal, kana kasiyami dahri, maka baginya seperti saum setahun penuh. Ikhwatul iman rahimakumullah, ada pertanyaan. Pertanyaannya begini: bisakah saum Syawal diqadha? Kalau kita analisis berbasis dalil, maka ada ulama yang membolehkan terhadap bolehnya mengqadha saum Syawal. Di antara argumentasi bolehnya ulama yang mengqadha saum Syawal itu argumennya sebab semua ibadah baik yang wajib ataupun yang sunnah itu hakikatnya jika tidak bisa mengerjakan maka boleh dikerjakan dengan di waktu-waktu yang lain. Kemudian menggunakan kias, yaitu kiasnya terhadap sholat, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengqadha sholat qobla zuhur, sedangkan qobla zuhur hukumnya sunnah, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengqadhanya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ba'da zuhur 2 rakaat. Nah, ada yang berpendapat dengan hadis ini bahwa yang sunnah pun boleh diqadha, begitupun saum sunnah Syawal pun boleh untuk diqadha. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, untuk hal ini pun terdapat dalil yang sahih, di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, di mana kita apabila terlewati sholat qobla subuh sedangkan imam sudah melaksanakan sholat berjamaah, maka kita tidak boleh untuk melaksanakan sholat qobla subuh, tapi kita harus langsung mengikuti imam sholat berjamaah subuh. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, dengan dalil-dalil ini ada yang berpendapat bahwa ketika kita memiliki uzur bulan Syawal dan tidak bisa saum pada bulan Syawal, maka boleh mengqadha di bulan-bulan yang lain. Ikhwatul iman rahimakumullah, pendapat ini memang sebuah pendapat, tapi sebuah pendapat harus benar dilalatul ahkamnya. Hemat saya, penggunaan metodologi ini kurang tepat. Kenapa? Yang pertama, la qiyasa fil ibadah. Tidak ada kias di dalam ibadah. Maksudnya ibadah saum itu ibadah yang tersendiri, tidak boleh dikiaskan kepada sholat. Meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengqadha sholat, yaitu sholat sunnah, itu tidak bisa dijadikan dalil untuk mengqadha saum bulan Syawal. Kemudian penggunaan dalil bolehnya mengqadha sholat qobla subuh ini pun tidak bisa dijadikan dalil. Kenapa? Sebab ada dalil khusus, yaitu larangan ketika Rasulullah SAW melarang
terhadap seorang makmum, di mana makmum ini mendapati imam sudah melaksanakan sholat wajib, maka makmum ini yang masbuk tidak boleh melaksanakan sholat sunat. Di antaranya sholat sunat qobla subuh, maka si makmum harus langsung mengikuti jamaah. Kemudian setelah selesai jamaah baru melaksanakan sholat qobla subuh. Nah, ini dalilnya terpisah dan tidak bisa dikiaskan, tidak bisa disandarkan. Saum sunnah Syawal dikiaskan kepada sholat sunnah qobla atau ba'diyah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, terdapat dalil juga bahwa Aisyah dan Hafsah pada waktu itu pernah melaksanakan saum sunat. Kemudian ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan makanan kepada Aisyah, dan Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku dan Hafsah sedang melaksanakan saum sunat." Kata Rasulullah, "Bukalah kalian, iqdu." Kemudian qadoklah atau iqdiya yauman akhara makanahu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qadoklah saum sunatmu di hari-hari yang lain. Nah, di sini ada kalimat iqdiya yauman akhara makanahu. Ikhwatul iman rahimakumullah. Hadis ini mengungkapkan bahwa ketika Aisyah dan Hafsah melaksanakan saum sunat, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan makanan kepada Aisyah dan Hafsah. Kemudian Aisyah dan Hafsah berkata bahwa aku sedang melakukan sholat sunnah, sedang melakukan saum sunnah. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berbukalah engkau, makanlah engkau, iqdiya yauman akhara makanahu. Kata Rasulullah, qadoklah di hari-hari yang lain. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, dengan hadis ini ada yang berpendapat bahwa bagi seseorang yang memiliki uzur bulan Syawal, kemudian tidak bisa melaksanakan saum Syawal selama 6 hari, maka boleh mengqadha di bulan-bulan yang lain. Dalilnya ini. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, untuk kita jangan dulu langsung menerima hadis ini, sebab harus kita teliti dulu apakah hadisnya sahih atau dhaif. Ikhwati iman rahimakumullah, saya langsung buka dari beberapa sumber kitabnya. Di antaranya ada khusus kitab secara maudhu'i, di antaranya Musnad al-Maudhu'i secara tematik. Di sana disebutkan dari Jami' lil Kutubil Asyrah. Di sana disebutkan tentang beberapa hadis yang berkaitan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mengqadha saum sunat kepada Aisyah dan Hafsah. Di antaranya yaitu hadis ini bersumber dari Ahmad bin Sholih. Ahmad bin Sholih menerima dari Abdullah bin Wahab. Abdullah bin Wahab menerima dari Haywah bin Shureh an Ibnul Hadi. Haywah bin Shureh menerima dari Ibnu Al-Hadi. Ibnu Al-Hadi an Jumailin menerima dari Jumail maula Urwah. Jumail maulanya Urwah. An Urwah bin Zubair, beliau menerima dari Urwah bin Zubair. An Aisyata, menerima dari Aisyah. Qalat, ia berkata, ahdiya li wali Hafsata ta'amun wa kunna shaimataini fa abtarna summa dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqulna lahu ya Rasulullah inna ahdiyat lana hadiyatan fastahayyanaha fa abtarna faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la alaikum summa makanahu yauman akhar. Ikhwatu iman rahimakumullah, redaksi hadis ini yaitu Aisyah berkata, ahdiya li wali Hafsah ta'am. Seseorang memberikanku, jadi ini bukan Rasulullah, tapi ada yang memberikanku hadiah kepadaku dan kepada Hafsah berupa makanan. Sedangkan aku sedang melakukan saum. Kemudian Rasulullah SAW masuk. Setelah itu Aisyah berkata,
Ya Rasulullah, inna hadiyat lana hadiah. Ya Rasulullah, sesungguhnya ada seseorang yang memberikan hadiah kepadaku. Kemudian aku makan dari hadiah itu karena aku malu kalau tidak memakannya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la alaikuma. Tidak apa-apa kata Rasulullah, makanlah, berbukalah, summa makanahu yauman akhar. Kemudian saumlah engkau, gantilah saumuh di hari-hari yang lain. Ikhwatu iman rahimakumullah, kalau kita perhatikan, hadis ini tidak bisa dijadikan hujah. Hadis ini sangat dhaif sekali. Kenapa? Sebab dalam hadis ini terdapat rawi yang bernama Jumail maula Urwah yang menerima dari Urwah. Zumail di sini adalah syaikhun majhul. Imam Al-Bukhari mengatakan bahwa Jumail la yahtaj. Jumail tidak bisa dijadikan hujah. Dan kata Imam Al-Bukhari, Jumail tidak pernah mendengar satu hadis pun dari Urwah termasuk hadis ini. Jadi hadis ini tidak bisa dijadikan hujah, ditambah Jumail seorang syaikhun majhul. Hadis ini hadis munqati dan tidak bisa dijadikan hujah, sehingga para ulama mengatakan hadis ini hadis yang dhaif. Kemudian terdapat lagi jalur yang lain dari Ahmad bin Muni. Ahmad bin Mani dia berkata, telah menghabarkan kepadaku Kasir bin Hisham. Kata Kasir bin Hisham, telah menghabarkan kepadaku Ja'far bin Burqan. Ja'far bin Burqan menerima hadis ini dari Az-Zuhri, Ibnu Syihab. Az-Zuhri menerima dari Urwah. Urwah dari Aisyah. Redaksinya sama. Intinya, Aisyah dan Hafsah diberikan makanan. Kemudian sedangkan Aisyah dan Hafsah sedang melakukan saum sunat. Maka beliau Hafsah dan Aisyah berbuka memakannya. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Iqdiya yauman akhara makanahu." Kata Rasulullah, "Iqdiya, qodoklah saum sunatmu di hari-hari yang lain." Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, hadis ini tahrij oleh beberapa mukharij. Jadi banyak sekali periwayatannya. Tapi setelah saya teliti, ternyata di sini Imam Az-Zuhri menerima dari Urwah, Urwah menerima dari Aisyah. Coba perhatikan. Imam Az-Zuhri menerima dari Urwah, Urwah menerima dari Aisyah. Setelah saya teliti sanad hadis ini, ternyata Imam Az-Zuhri itu tidak pernah menerima hadis dari Urwah. Jadi sanad ini munqati. Dan saya temukan dari musonad termasuk musonad Abdul Razak. Dalam musonad Abdul Razak di sana disebutkan perkataan Ibnu Jurayj. Kata Ibnu Jurayj, "Wahai Ibnu Syihab, wahai Az-Zuhri, apakah engkau pernah mendengar terkait hadis ini dari Urwah, yaitu tentang perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengqadha saum sunnah kepada Aisyah dan Hafsah?" Kemudian kata Az-Zuhri, "Lam asma." Kata Az-Zuhri, "Aku belum pernah mendengar hadis ini dari Urwah. Tapi aku mendengar hadis ini dari seseorang, di mana seseorang ini yang mengaku pernah mendengar hadis dari Aisyah." Begitu. Jadi penyandaran Az-Zuhri kepada Urwah ini sangat keliru sekali. Sangat salah sekali. Sehingga para ulama mengatakan yang benar adalah hadis ini adalah hadis yang mursal atau hadis yang munqati, bahwa sebenarnya hadis ini adalah hadis Az-Zuhri menerima langsung dari Aisyah, bukan Az-Zuhri menerima dari Urwah, Urwah menerima dari Aisyah, bukan gitu. Jadi Az-Zuhri langsung menerima dari Aisyah, menyandarkan kepada Aisyah. Ini bisa kita temukan dalam beberapa riwayat hadis. Di antaranya ada juga di dalam Imam Malik, dalam Al-Muwatta'nya, dan dalam Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya menyebutkan bahwa
Imam Az-Zuhri menerima langsung dari Aisyah. Sebagaimana disebutkan di sini bahwa di antara dari Abu Daud di sini disebutkan bahwa Imam Az-Zuhri menerima hadis langsung dari Aisyah. Misalkan Imam Malik, An Ibn Shihabin, Imam Malik menerima dari Shihab, Ibnu Shihab. Ibnu Shihab di sini maksudnya adalah Imam Az-Zuhri. Anna Aisyata wa Hafsah. Nah, ini langsung redaksinya kan. Jadi kata Imam Az-Zuhri, Anna Aisyata wa Hafsah. Sesungguhnya Aisyah dan Hafsah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, asbahta shaimataini mutatawwi'ataini. Mereka berdua dan Hafsah maksudnya sedang melakukan saum sunnah. Fahdiya lahum ta'amun, maka seseorang memberikan makanan kepada Aisyah dan kepada Hafsah. Maka setelah itu fadakhala alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui Aisyah dan Hafsah. Qalat Aisyah berkata, qalat Hafsah pun berkata, dan seterusnya. Hadisnya sama. Ada seseorang yang memberikanku makanan, kemudian aku memakannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengapa, makanlah makanan itu. Aqdiya makanahu yauman akhar, qadoklah olehmu di hari-hari yang lain. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah. Jadi hadis ini terdapat pula di dalam beberapa riwayat, di antaranya kitab Al-Muwatta Imam Malik. Di sana disebutkan bahwa Imam Az-Zuhri menerima langsung dari Aisyah, dan Imam Az-Zuhri itu belum pernah menerima hadis dari Aisyah, dan ini pun tidak sezaman. Dengan begitu Aisyah dan Az-Zuhri itu terjadi munqati, terputus sanadnya. Dengan begitu para ulama mengatakan bahwa hadis ini termasuk hadis yang munqati, hadis yang tidak bisa dijadikan hujah, karena Az-Zuhri tidak bertemu dengan Aisyah, dan inilah sanad yang benar. Az-Zuhri bukan menerima dari Urwah, dan Urwah menerima dari Aisyah. Itu sanadnya tidak benar, dan sanad yang benar adalah Az-Zuhri menerima langsung dari Aisyah, dan Az-Zuhri tidak bertemu dengan Aisyah. Dengan begitu hadis ini pun hadis yang munqati, tidak bisa dijadikan hujah. Ikhwati iman rahimakumullah. Kemudian ada juga riwayat yang lain. Riwayat ini termaktub di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Kemudian ada juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, di mana Imam Ibnu Hibban berkata, akhbarona Ibnu Qutaibah, telah menghabarkan kepada kami Ibnu Qutaibah, haddasana Harmalah, haddasan Ibnu Wahab, amlahu alaina, haddasani Jarir bin Hazim, an Yahya bin Sa'id, an Amroh, an Aisyah. Ibnu Qutaibah menerima dari Harmalah, Harmalah menerima dari Ibnu Wahab, Ibnu Wahab menerima dari Jarir bin Hazim, Jarir bin Hazim menerima dari Yahya bin Sa'id, Yahya bin Sa'id menerima hadis dari Amroh, Amroh menerima dari Aisyah. Qalat, kata Aisyah, asbahtu ana wa Hafsah shaimataini mutatawwa'ataini fa ahdiya lana ta'amun fa aftarna. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suma makanahu yauman akhar. Kata Aisyah, aku dan Hafsah sedang melakukan saum sunnah. Kemudian seseorang memberikanku makanan. Fa'aftarna, kemudian aku memakan. Aku membuka saum sunnah tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, suma makanahu yauman akhar. Gantilah saum sunnahmu di hari-hari yang lain. Dalam redaksi yang lain, tidak mengapa engkau memakan dari pemberian orang lain dalam keadaan saum sunnah, dan gantilah saum sunnahmu di hari-hari yang lain. Ikhwati iman rahimakumullah, kalau kita tidak jelik di dalam memeriksa hadis ini, kita akan
pasti akan langsung mensahihkan hadis ini. Sebab hadis ini secara sanad hadis ini hadis yang sahih. Tidak ada cacat sedikit pun. Qutaibah, Ibnu Qutaibah, rawi yang sikoh. Ada yang mengatakan hasanul hadis, setidaknya dia derajatnya hasan dan bisa dijadikan hujah. Kemudian Harmalah pun sama, dia rawi yang sikoh. Tidak ada yang mendoifkan. Kemudian Ibnu Wahab pun sama. Beliau adalah rawi yang sikoh. Kemudian Jarir bin Hazim, itu adalah rawi yang sikotun sabtun, rawi yang sangat sikoh sekali. Kemudian Yahya bin Sa'id, apalagi Yahya bin Sa'id sikotun sabtun hafidun, seorang rawi yang sangat sikoh sekali. Kemudian Yahya bin Sa'id Amroh menerima dari Amroh menerima dari Aisyah. Jadi sanad ini sangat baik sekali, tidak ada cacat sedikit pun terhadap sanad ini. Dalam sanad ini diterangkan langsung menerima kepada Aisyah dengan sanad yang nyambung, gitu kan. Dalam kata Aisyah, hadisnya sama, bahwa Rasulullah SAW menyuruh kepada Hafsah untuk mengqadha saum sunnah yang pada hari ini Aisyah dan Hafsah telah berbuka disebabkan ada yang memberikan makanan. Nah, dengan hadis ini ada yang mengungkapkan bahwa boleh mengqadha saum Syawal. Ikhwatu iman rahimakumullah, kalau kita jelik bukan hanya melakukan jarah ta'dil di dalam pengkajian ilmu hadis, ada lagi satu ilmu yang memang harus kita perdalam. Di mana ilmu ini lebih dalam lagi daripada ilmu jarah ta'dil. Jadi penelitian hadis itu tidak bisa hanya menggunakan jarah ta'dil saja. Sebab seperti ini jadinya, kalau hanya menggunakan jarah ta'dil, rawi-rawi ini semuanya ditakdil, sikoh, dan bisa dikatakan hujah. Kalau begitu bisa dong saum sunnah untuk diqadha. Nah, dengan begitu, ilmu yang selanjutnya adalah ilmu yang disebut dengan ilalul hadis. Di mana ilalul hadis ini berfungsi untuk meneliti sebuah sanad, apakah sanad ini benar atau tidak. Meskipun sanad ini secara urutannya mutasil dan diriwayatkan oleh rawi-rawi yang sikoh. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, saya ambil satu saja dari ungkapan Imam An-Nasai. Kata Imam An-Nasai begini. Wa qala An-Nasai, Imam An-Nasai berkata, hadza khata'un. Sanad ini salah. Jadi sanad yang tadi saya sebutkan dengan rawi-rawi yang sikoh itu adalah salah. Yakni an-naswaba hadis Yahya bin Sa'id. Sesungguhnya hadis yang benar yang diterima dari Yahya bin Sa'id itu bukan dari Amroh dari Aisyah, bukan. Itu salah. Jadi sanad ini keliru. Nah, yang benar adalah Yahya bin Sa'id an-Zuhri menerima dari Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri menerima dari Urwah menerima dari Aisyah. Balik lagi kepada sanad yang awal tadi yang saya sebutkan. Gitu. Jadi puncaknya, madarnya ada di dalam Az-Zuhri-nya gitu. Ternyata Imam Az-Zuhri sendiri berkata, aku tidak pernah mendengar hadis ini dari Urwah. Tapi aku mendengar dari seseorang, di mana seseorang ini yang mengaku pernah mendengar dari Aisyah. Kemudian terdapat sanad-sanad yang lain dari Imam Malik al-Muwatta, dari Imam An-Nasai juga, dari Imam At-Tirmidzi, bahwa penyandaran Az-Zuhri itu an-Zuhri an Aisyah. Imam Az-Zuhri langsung menyandarkan kepada Aisyah, dan ini terjadi kemunqati'an. Jadi sanad Yahya bin Sa'id itu bukan dari Amroh, tapi yang benar adalah dari Az-Zuhri. Kemudian wahada riwayah ahrojaha Ahmadu. Riwayat ini pula diriwayatkan oleh Imam Ahmad di juz ke-6-nya halaman 263. Kemudian bisa dilihat juga di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi tentang saum babu majafi ijabil qadha'i alaih. Dari jalur Ja'far bin Burqan. Tadi sudah saya sebutkan kan. Kemudian dari jalur Abdullah bin Umar al-Amri, kilahuma, keduanya menerima dari Az-Zuhri. Az-Zuhri menerima dari Urwah menerima dari Aisyah. Kemudian waqala Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi berkata, wa rawahu Malik bin Anas wa Ma'mar wa Ubaidillah bin Umar
wa Ziyad bin Sa'ad wa ghairu wahid minal huffaz ani Zuhri. Begitupun Ma'mar, Ubaidillah, Umar, Ziyad bin Sa'ad dan yang lainnya dari golongan rawi-rawi yang hufaz semuanya menerima dari Az-Zuhri an Aisyata. Az-Zuhri menerima dari Aisyah mursalan, dalam keadaan mursal. Ingat, mursal menurut manhaj mutaqaddimin itu bukan hanya tabi'in langsung menyandarkan kepada Rasulullah. Jadi mursal menurut manhaj mutaqaddimin itu berbeda lagi. Bisa jadi seorang atba'ut tabi'in langsung menerima kepada sahabat, itu pun disebut dengan hadis yang mursal. Itu versi mutaqaddimin. Ini kajian manhaj ulama mutaqaddimin, lebih dalam lagi nanti kajiannya. Tapi saya tidak akan menerangkan itu, hanya sedikit saya jelaskan bahwa mursal di sini adalah Imam Az-Zuhri langsung menerima hadis dari Aisyah. Sedangkan Az-Zuhri tidak menerima, belum pernah mendengar hadis dari Aisyah. Kemudian walam yazkuru fihi an Urwah. Nah, kemudian Imam At-Tirmidzi berkata di dalam ilalnya, syarah ilal At-Tirmidzi, di sana disebutkan walam yazkuru fihi, para rawi-rawi yang sikoh itu yang menerima hadis dari Az-Zuhri tidak menyebutkan Az-Zuhri menerima dari Urwah, tapi Az-Zuhri menerima langsung dari Aisyah. Dengan begitu, hadis ini mursal, wa hadza asahu, dan inilah yang paling sahih. Jadi yang paling benar, maksud sahih di sini adalah sanadnya yang paling benar adalah sanad yang mursal, di mana Az-Zuhri menerima dari Aisyah. Ikhwatu iman rahimakumullah, kesimpulan insyaallah hasilnya nanti saya akan tulis di Facebook secara detail. Hanya di sini saya simpulkan hadis yang menerangkan Rasulullah SAW menyuruh mengqadha saum sunnah kepada Aisyah dan Hafsah, hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan hujah. Hadis yang benar adalah hadis yaitu Rasulullah SAW datang kepada Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, adakah makanan yang bisa aku makan? Kemudian kata Aisyah, ya Rasulullah, tidak ada makanan apapun. Kemudian Rasulullah SAW berkata, kalau begitu aku akan melaksanakan saum. Ini hadis yang sahihnya, redaksinya begini. Tambahan hadis-hadis yang lainnya adalah hadis yang dhaif. Ikhwatu iman rahimakumullah, dengan begitu pendapat yang mengatakan bahwa bolehnya mengqadha saum Syawal di bulan-bulan yang lain disebabkan ada uzur pada bulan Syawalnya, dengan menggunakan hadis ini itu tidak bisa dijadikan hujah. Jadi hadis ini tidak bisa dijadikan hujah. Kemudian kias kepada sholat sunnah, mengqadha sholat sunnah, ini pun tidak bisa dijadikan hujah. Kenapa? Sebab tidak ada kias di dalam ibadah. Lebih dari itu, ibadah saum dan ibadah salat itu berbeda dimensi, sehingga tidak bisa dikias-kiaskan. Dengan begitu kesimpulannya, seseorang apabila tidak bisa melaksanakan saum pada bulan Syawal disebabkan sakit yang lama, disebabkan sedang haid, misalkan haid bukan haidnya 1 bulan, misalkan sakit diteruskan dengan haid, atau seseorang tidak keburu saumnya, hanya mendapatkan 4 hari saja sudah habis bulan Syawalnya, atau seseorang karena hamil kemudian melahirkan pada bulan Syawal sehingga disambung dengan nifas sampai habis waktu Syawalnya dan dia tidak bisa melaksanakan saum di bulan Syawal, saum sunnah di bulan Syawal, maka jawabannya tidak bisa diqadha di bulan-bulan yang lain. Gitu jawabannya. Jadi tidak bisa diqadha di bulan-bulan yang lain. Secara hukum saya ungkapkan sekali lagi, tidak boleh mengqadha saum Syawal di bulan-bulan yang lain. Sebab saum sunnah itu tidak ada qadha. Adapun bagi orang yang sudah terbiasa melakukan saum sunnah bulan Syawal, kemudian
tidak bisa melakukan saum pada bulan Syawal dikarenakan ada uzur, maka baginya tetap akan mendapatkan pahala saum bulan Syawal meskipun orang tersebut tidak melaksanakan saum Syawal. Kenapa? Sebab di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW menyatakan, "Idza maridul abdu aw safaro," apabila seorang hamba sakit atau melakukan sabar, kataballahu lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka Allah akan tetap mencatatnya sebagai amal kebaikan seperti dia melakukannya dalam keadaan mukim dan sehat. Artinya, wanita yang haid, orang yang sedang sakit, orang yang sedang nifas atau melahirkan, atau siapa saja yang sedang uzur, sehingga tidak bisa melaksanakan saum sunnah di bulan Syawal, kemudian bulan Syawalnya habis, orang tersebut tetap akan mendapatkan pahala saum Syawal, meskipun orang tersebut tidak melaksanakan saum bulan Syawal dan tidak ada qadha di bulan-bulan yang lainnya. Ikhwatu iman rahimakumullah, itu kesimpulannya. Mudah-mudahan jawaban ini bisa di-share juga kepada yang lainnya, sebab ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Dari kesimpulan ini kiranya sangat jelas sekali dalil-dalil yang saya sebutkan tadi tidak bisa dijadikan hujah. Artinya, kesimpulannya tidak ada qadha saum Syawal. Itu kiranya yang bisa disampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu dan tazkirah bagi kita semua. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.